pernah gitu misal baca buku males, pengarangnya siapa gitu. Datang Ya Allah, masuk, serius? iya. Dan Saya itu mau dong. dan pernah waktu kuliah S1 ya, waktu itu kan tinggal 10 menit karena saya sambil kerja dan sampai sore. Ujiannya susah waktu itu, pondasi dalam saya masih ingat. Kurang 5 menit itu dosennya masuk. Saya ngelihat gini, dah transfer aja, straight. Ngecek. Ya. Semua orang itu basically dia punya sixth sense. Ya. Mbak kali saja kalau seperti ini, saya tethering, nyaut. Kasarannya gitu. Oke. Gitu. Nanti ada penjelasannya untuk itu, kenapa bisa demikian. Indigo itu yang salah kaprah. Nah, anyway, udah kita skip nih cerita-cerita horornya. Kita kembali yang nalar akademis ya, UGM. Jadi, gini, Om, ketika pernah nggak sih menjumpai ternyata apa yang dijumpai ketika memakai retrokognisi itu berbeda nih dengan data sejarah yang ada di literatur. Dan saya kayak ketika pengisahan 65 gitu katakanlah ya, pasti banyak dong yang menarik gitu ya. Banyak sejarah-sejarah yang kita tahu abu-abu gitu, katanya begini gitu, tapi ternyata Om Hao dapat kabar yang berbeda. Nah, dari pergulatan itu titik bijaksana Om Hao ini diujinya di mana? Ya, saya mengambil tengah-tengahnya biasanya. Tapi untuk yang sifatnya abu-abu ataupun yang tidak pantas disampaikan, kita keep dulu, kita simpan. Jadi yang sudah diceritakan itu yang sudah aman, sudah lolos QC gampangannya. Karena tentunya kita ada satu permasalahan bahwasanya pertama orang kita tuh suka diceritai, tidak mencari sendiri secara membaca. Yang kedua akan menelan ini mentah-mentah. Jadi ketika saya tahu itu yang akan menjadi satu garis tengah itu saya analogikan dan saya pilih kira-kira yang tepat mana, yang umum dulu. Karena tentunya sejarah sendiri bersifat humanis ya, dan di sini juga nanti dalam penyajiannya itu akan timbul dalam hal klaim sejarah. Jadi semisal kok saya sendiri ketika bilang atau saya menulis kok nggak seperti ini ya, nggak apa-apa karena ini versi saya sebelum menjadi fakta. Tentunya kalau fakta sejarah harus memiliki banyak riset lebih mendalam untuk itu. Tapi ya nggak boleh baper juga. Kita harus kuat dengan argumen kita seperti apa. Dan kalau ketemu yang nggak sama, itu sudah sering sekali. Datanya itu pasti banyak. Data secara literatur, secara sumber saksi, lebih percaya mana? Misalnya kayak aku baca ini kok, enggak, pasti aku yang salah gitu. Ya, kalau saya pakai rasa. Karena ini bukan eksakta yang langsung ya, tapi lebih ke humanis. Jadi saya pakai rasa. Karena begini, kalau kita bilang pikiran, logika itu kan masih bisa dimanipulasi, tapi rasa nggak pernah bohong. Kalau kita sudah merasakan rasanya seperti ini, oke, insya Allah ini nggak akan salah, setidaknya 90% lah kita berani untuk ngeculke gitu. Yang jelas memang pasti ya kita ngambilnya dari sudut pandang mana dulu. Seperti halnya saya juga baru tahu ini ketika saya belajar sejarah dari SD sampai SMA ya. Dan ketika saya ketemu langsung di lapangan riset benar-benar menemukan itu tentang The Grote Postweg atau Jalan Raya Pos Dendels. Di mana disebutkan Raja Rodi dipukuli, nggak dibayar, gini-gini. Tetapi di situ ketika saya melihat langsung di lokasi bagaimana residual energinya, literatur Belanda yang ada, gaji itu ada. Walaupun jumlahnya kecil, tapi karena ada sistem feodal waktu itu seperti biasa, wes gampang. Nek dari penguasa pribumi ke pekerja pribumi itu udah deh gampang, tak kasih sekian, nggak usah pakai catatan wong konco gitu, sehingga data ini hilang. Dan orang taunya karena menjudge-nya dari zaman dulu berita hoax itu gampang sekali di-roast ya di ini jadi satu cerita. Dan itu celakanya masuk ke buku pelajaran gitu. Salah satunya itu. Jadi memang berbeda dengan yang saya dapat. Dan saya diambil di magister ini, saya ketemu ini bahwasanya ini tempat saya untuk mencari data lebih dalam lagi. Seperti itu. Jadi memang analisis ini sangat perlu sekali. Jadi
ketahuilah apa yang kamu katakan, tapi tidak semua yang kamu ketahui kamu katakan. Om, apa testimoni pengajar-pengajar di fakultas sebelah untuk Om Ho? Kota saya maksudnya. Iya, alhamdulillah Mbak. Ibarat kata saya menemukan banyak pencerahan, begitu. Untuk biar saya nggak salah jalan juga, karena ketika kita merasa tidak tahu apa-apa, kita bodoh, itu kita akan terus belajar. Dan saya tidak cukup dengan apa yang saya ketahui. Jadi ibarat kata orang Jawa bilang begini, ilmu itu yang dibeber tuh sak dunyo, yang dikumpulke sak kelenteng. Maksudnya ilmu itu ketika dibeberkan tuh luas banget, tapi ketika nanti dikumpulkan cuma sekecil. Yang saya maksud tuh seperti itu. Jadi ketika kita mengetahuinya, kita menjadi kecil. Oh ternyata saya tidak tahu banyak hal, saya perlu tahu, saya perlu mendalami, sehingga ada backup-nya secara akademis, dan ini bisa diyakinkan gitu. Ketika ya memang begini, tadi sempat sebelum saya kesini kan ada kuliah dulu tadi. Sejarawan tuh memang banyak, kata Profesor Bambang ya. Sejarawan itu memang banyak, tetapi yang melahirkan produknya kok celakanya itu malah datang dari penggiat sejarah. Jadi memang perlu gitu. Dan ya ini kesempatan bagi saya juga, ketika nanti saya selesai di master ini, saya mendapatkan label itu, saya bisa mengajak teman-teman yang lain yang di bidang yang sama. Jangan terlalu kritis dan macam-macam. Jadi ini eranya sudah digital loh. Maksudnya bagaimana kita berbagi ini mengikuti teknologi. Jadi kalau dulu saya sempat berpikir ketika saya menyampaikan sejarah murni itu orang malas. Tapi ketika ada muatan mistis, mitologi, legenda, cerita, itu boleh masuk di situ, tapi harus tetap sejarahnya lebih dominan. Gitu. Jadi cepat kita mengajak generasi muda ini paham dengan sejarahnya, karena saya selalu ingat bahwasannya bangsa yang besar dapat diruntuhkan ketika generasi mudanya lupa dengan sejarahnya. Gitu. Ya, berarti ketika sekarang kan Om Ho kayaknya di channelnya tuh mulai itu tuh kuliah umum gitu ya, weton segala macam. Itu didapatkan di itu kuliah atau maksudnya kalau membahas hal kayak seperti itu tuh apa sih yang kurang dalam dunia akademis gitu, sehingga Om Ho harus masih merasa perlu untuk menambahkan sesuatu gitu? Iya, sebenarnya yang salah itu kita menarik minat dan ini ya, cara packagingnya, gitu aja lah gampangannya. Nek ngomong ke sejarah sama matematika itu males Mbak, memang iya. Tapi gimana sih kita biar mau masuk ke situ gitu? Itu misal weton ya. Waktu saya kuliah S1 ada mata kuliah statistika dan probabilitas. Dosen saya bilang waktu itu bahwasanya kalau hitungan weton, tanggal, pasaran itu bukan mistis, tapi kita salah kaprah, kita mikirnya mistis. Padahal itu ilmu titan. Ilmu titan itu adalah data yang pernah ada, diolah secara statistika, ketemulah probability. Misal kayak Mbak, contoh nih, lahirnya Jumat Kliwon. Jumat Kliwon nih hitungannya kayak gini nih. Senin Kliwon aku. Contohnya. Tapi nggak tepat, hati-hati. Dihitung kayak nanti. Misal Jumat Kliwon ya, misal Jumat Kliwon. Ini data ini ada dari 1000 responden di masa lampau. Kemudian kita akan cari probability-nya ke orang ini cenderungnya datanya sama. Nah yang dipakai itu contohnya, karena ketika kita tahu weton orang tuh, kita tahu loh peruntungan apa, sifat kedepannya bagaimana. Itu bukan kita meramal, tapi memprediksi. Karena dulu pernah ada responden-responden yang sama. Sehingga ketika saya menyampaikan itu, ya saya berdasarkan apa yang pernah saya pelajari di bangku kuliah saja. Dengan gaya penyampaian saya yang bisa diterima. Begitu. Dan membawa dalam artian ini kan boleh dibilang kayak kearifan lokal nih, local wisdom yang ada di kita. Dan leluhur kita tuh orang-orang cerdas yang bisa melahirkan pakem-pakem itu. Dimana selama ini kita ketahui sumber ilmu itu dari barat, padahal sumber ilmu tuh ada yang dari timur, dari kita. Ilmu antariksa, perbintangan, zodiak contohnya. Weton tuh sangat pakem banget. Jodoh, ada istilah kan, terus nemu kandas karena wetonnya ra cocok gitu. Sangat semelekat itu, karena memang itu jadi sugesti sebenarnya. Ya kita kembalikan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Tapi ketika orang tua kemudian percaya dengan ini, lah direstoni, kasarani, karena tidak restu itu loh.
Karena ditakutkan nanti ada seperti ini, tapi orang Jawa bisa ngakali dengan ijab kabulnya contohnya. Jam 7 apa jam 11 misalkan, jam 7 itu pitulungan, jam 11 itu kaulasan. Gitu juga karena ini berdasarkan ilmu-ilmu statistika, probabilitas dan peristiwa sejarah yang pernah terjadi seperti apa. Jadi kalau kita menyikapi sebenarnya sejarah, kalau kita ngomong paling bahas VOC, bahas candi-candi gitu ya enggak. Tapi sebenarnya kajian peristiwa yang pernah terjadi di masa lampau dan ada apakah sih hubungannya dengan sekarang dan relevansinya dengan masa yang akan mendatang seperti itu. Sebetulnya yang diharapkan masa lampau dari kita semua itu apa sih Om? Kita belajar dari kesalahan contohnya pertama. Enggak, maksudnya ketika disapa atau apa ya, ada cerita yang diserap oleh Om Hao itu gitu ya. Apa sih yang mereka harapkan? Maksudnya kenapa energi itu enggak enggak pergi aja gitu? Iya, energi tidak akan pernah bisa musnah, tapi bisa berubah bentuk mengikuti hukum kekekalan energi Joule ya. Dan mereka sebenarnya menyampaikan banyak pesan gitu. Pertama, budaya ini diteruskan, anak cucuku jangan sampai lupa. Karena tadi kita sebut bahwasanya bangsa yang besar bisa rusak, bisa runtuh ketika generasinya lupa dengan sejarahnya. Ya pastilah kita nggak punya jati diri. Gitu. Yang kedua, kalaupun ada kesalahan itu jangan sampai diulangi lagi. Jadi ada improvisasi yang diteruskan seperti apa. Terus tentunya kita siap-siap karena peristiwa sejarah memang tidak akan terjadi, tetapi polanya. Ibarat kata 100 tahun yang lalu ada pandemi dunia flu Spanyol. Hari ini ada COVID-19. Ya bukan apa, amit-amit 100 tahun lagi pasti ada. Termasuk ada satu pola bilangan deret aritmatika. Kalau dalam matematik itu ada deret aritmatika di mana angka ini akan bertambah dan akan ketemu nanti di deret keberapa gitu. Dan sebenarnya apa yang mereka ingin sampaikan itu seperti itu. Tidak boleh melupakan dalam hal ini untuk kita waspada, intinya seperti itu. Bahwasanya dulu pernah terjadi seperti ini, tidak diharapkan nanti akan terjadi seperti itu, dan juga jati diri kita jangan sampai luntur, yang paling penting itu. Kenapa ada ruang-ruang yang konon katanya energinya nggak bagus sehingga orang nggak mau menempati rumah itu gitu? Itu kenapa? Apa maksud energi nggak bagus itu definisinya apa ya? Iya, energi yang nggak bagus itu banyak sebab. Tempat itu pernah ada satu peristiwa pembunuhan atau pembantaian itu jelas di situ karena energi sedih, energi marah itu kan pasti akan tersimpan di situ sehingga mempengaruhi satu ruang aura. Terus juga berkaitan dengan perhitungan Feng Shui kalau dalam Tionghoa, di mana itu berkaitan dengan ventilasi. Kayaknya Feng itu kan angin, Shui itu adalah air. Jadi tentang kosmologi ataupun keseimbangan alam semesta. Nah, ketika itu tidak bisa imbang, akan membentuk energi tersebut seperti halnya mitos rumah tusuk sate. Nah, itu. Gitu. Sebagai contoh kita ambil studi kasus rumah tusuk sate nih. Selain nanti bangunan terbengkalai ya, misalkan demikian. Rumah tusuk sate itu sebenarnya kalau di logika itu kan misal nih rumahnya di sini nih. Ada jalan yang lurus ya. Terkadang energi Qi ya itu nggak bisa masuk ataupun rezekinya nanti bisa lurus gitu karena logikanya kalau rumah tusuk sate ketika ada angin datang itu membawa debu ke situ. Sehingga di sini kadang diletakkan pohon besar ataupun taman biar tertahan di situ. Namun kalau orang bilang rumah tusuk sate bikin penghuninya berantem, itu nggak masuk akal. Rumah yang nggak tusuk sate juga banyak yang berantem, gitu. Tapi kalau bawa penyakit bisa karena debu, tampias angin dan tampias hujan masuknya lebih gampang ke situ. Nah, kita sebenarnya gampang kemasukan beberapa cerita-cerita yang belum tentu kebenarannya, tapi ya disugesti dan diyakini kayak tadi. Begitu. Terus bagaimana solusinya? Sebenarnya nggak dikasih akses di depan tuh tertutup, jadi nggak bisa langsung. Jadi karena kalau bawa rezeki itu kan kalau los gini nanti apa yang kita dapat, apa yang kita keluarin, jadi nanti dikasih sekat-sekat atau dibelok-belokin seperti itu. Terus kalau tempat yang terbengkalai tentunya kita disebutkan bahwasanya 40 hari rumah kosong itu akan
diisi oleh makhluk astral. Dan makhluk astral sendiri seperti jin dan macam-macam itu akan meng-create tempat itu nanti dengan energi dinginnya. Tadi yang sudah kita bahas singgung di awal kan, ketika mereka mau datang gini kan beda dengan AC yang kita rasakan. Yes. Dinginnya itu agak beda sehingga membuat lingkungan di sekitar, struktur bangunannya lebih cepat lapuk. Terus runtuh, bocor, itu seperti itu. Ketika ada keramaian atau rumah itu ramai atau gedung itu ramai, kenapa mereka nggak ada di situ? Karena tentu kita memiliki satu energi panas yang bertolak belakang dengan mereka. Jadi analoginya begini, kita plus, mereka minus. Jadi akan terkumpul di satu tempat. Namun beberapa tempat ya, kita bilang gedung, pabrik atau apa itu memang ada satu kesepakatan seperti halnya siang dan malam. Ketika siang jadi aktivitas manusia, ketika malam jadi aktivitas bagi mereka. Ada satu yin dan yang, keseimbangan. Begitu. Tapi kalau ini benar-benar terbengkalai, mereka akan mengisi. Karena jumlahnya itu 1:70.000 loh kita sama mereka. Oke. Ini valid ya? Angka ini valid ya berarti ya? Ya, kurang lebihnya demikian, karena ada disebutkan, saya lupa ya di ayat berapa di kitab itu ada. Karena mereka kan bisa melahirkan tapi tidak bisa mati. Jadi bisa dibayangkan dari pertama kali dunia ini ada sampai hari ini itu berapa. Termasuk korin-korin orang yang meninggal. Begitu. Oke. Oke, baiklah. Anyway, keluarga latar belakangnya apa ya? Religius atau memang sejak kecil ada yang support kejawen, atau sampai sekarang mungkin masih melestarikan tradisi sesuatu gitu? Ya kalau keluarga orang umum sih Mbak sebenarnya. Jadi termasuk dulu itu skeptis dengan hal seperti ini sebenarnya. Tapi nggak menentang juga dengan aktivitasnya. Bebas sih ya. Yang penting saya nyaman, berguna bagi orang banyak, ya udah. Maksudnya orang tua itu ngerestuinya gitu, dan kamunya juga selamat lah kemana-mana. Yang penting tujuannya untuk positif aja. Jadi saya baik secara garis vertikal ataupun garis horizontal ya, baik bapak ibu, kemudian kakek nenek ya, yang ke atas tuh memang nggak ada yang seperti ini, termasuk adik saya dan sepupu saya. Jadi ya saya anggap ini saya dititipi seperti itu. Ya. Tadi kan Om Ho ya pas baru datang tiba-tiba langsung kayak saya nggak tahu, mungkin menyesuaikan sikap duduk atau apa, tapi selalu ada keyword menyeimbangkan energi gitu ya, atau biar stabil lah energinya. Nah, ada tips nggak sih, maksudnya yang harus dilakukan kita semua gitu, memasuki mana aja ya, sebetulnya kan itu adab gitu ya, untuk masuk ke tempat baru atau menjumpai orang baru. Mungkin apakah hal-hal yang berkaitan dengan energi itu harus kita lakukan? Iya, tentunya nanti ketika kita berada di manapun itu kita uluk salam dulu. Setidaknya dalam hati tidak apa-apa. Dan kita menjaga sopan santun dan etika. Kalau saya pribadi ya, ketika memasuki tempat yang baru itu sensitivitasnya berbeda. Jadi lingkungan di sini kan tentunya ada satu cerita apa sih di masa lampau sebelum gedung ini ada, atau jauh ribuan tahun yang lalu atau udah ratusan. Dikode, Mbak nanyain gedung ini dulu apa, tapi nggak tahu. Om Ho berkenan nggak buat jawab? Oh, di sini dulu. Iya, UGM ini dulu apa nih? Fakultas Ilmu Sosial Politik ini. Ya kalau dulu di sini kan masih berbentuk hamparan bulak ya, maksudnya sawah gitu. Terus ada juga landasan pacu di sebelah sana. Tapi kalau kita lebih jauh lagi, ini lokasinya naik turun sebelum terjadi erupsi Merapi yang besar. Gitu. Jadi ya masih dalam, pertama bentuknya itu masih semak belukar, menjadi hutan, kena erupsi, menjadi seperti tanah lapang, kemudian didirikan bangunan ini. Begitu. Berarti ini nanti barang-barang ini kan menyerap energi intelektual, dan itu berarti energinya bagus ya. Iya. Bangunan-bangunan kampus itu. Keluhan-keluhan juga. Oh ya, sobat-sobatnya mahasiswa garap skripsi. Itu juga banyak sih Mbak, makanya peristiwa-peristiwa itu kan macam-macam ya, termasuk rekaman kisah patah hati. Ada itu yang mungkin berjanji kemudian lupa gitu juga ada gitu. Jadi ya kompleks ya. Ketika saya benar-benar baru pertama kali datang,
tentunya akan sinkronisasi dulu. Sinkronisasi. Ya sinkronisasi kan memerlukan satu energi yang ketika di dalam badan tuh pasti ada untuk mendinginkan suhu, pasti akan berkeringat. Begitu. Jadi pasti kalau saya di manapun ya, terutama tempat-tempat ini kan dahulunya tentu ada sesuatu hal yang terkubur di sini. Bisa itu tempat untuk sarana ibadah ataupun apa, karena kita mengingat bahwasanya di sekitaran Gunung Merapi itu adalah salah satu peradaban dari era Mataram klasik. Itu kurang lebihnya gitu sih. Ya. Om, kalau dalam cerita-cerita itu ya, hubungan antara manusia dengan yang goib tuh kenapa sih selalu relasinya tuh tuan dan pesuruh gitu. Misalnya kayak tuyul itu ada yang punya gitu ya, manusianya gitu. Atau dalam kisah Nyi Roro Kidul gitu ya. Misal itu kan hubungannya selalu ada power relation itu, kenapa sih gitu? Ya kalau tadi yang tuyul itu kan berkata itu yang sudah dimanfaatkan orang. Jadi di habitat aslinya sana ya mereka liar, belum dipiara. Tapi ketika nanti untuk nyari uang, untuk laku pesugihan itu nanti mereka dipiara. Mereka dididik hal buruk oleh manusia. Ya, sebenarnya yang jatuh manusia menurut saya, yang memanfaatkan mereka. Beberapa entitas ya, kita bilang kayak buto ijo atau apa, itu sebenarnya memang tujuannya untuk menggoda iman manusia secara keduniawian. Dan ada konsekuensi di situ. Karena saya pernah mendatangi salah satu desa ya di Jawa Tengah waktu itu, saya menyamar menjadi pencari pesugihan, saya pernah. Sehingga saya tahu bagaimana tata cara, perjanjian. Kemudian saya ditanya satu hal, kamu nanti mau tidak misal seperti ini, jadi dudukannya ataupun injak-injakannya Simba yang ada di sana, yang nggak kelihatan gitu. Harus siap tidak seperti ini, terus ada yang harus dikorbankan seperti apa gitu ya. Ya memang ada satu konsekuensi yang itu menyalahi dari hukum-hukum agama. Karena tentunya ini kan mencari kekayaan duniawi yang bersifat negatif. Terus tadi kalau dibilang ada satu komunikasi seperti dengan Pantai Selatan, itu tentunya sudah sejak zaman dulu ya, bahkan dari zaman nabi-nabi sudah ada seperti itu. Namun orang-orang tertentu terkadang yang bisa diberikan kesempatan ini dengan tujuan dan amanah juga tertentu seperti itu. Oke, sebelum kita ke penutupan, cepat ya, nggak kerasa ya. Kita ngobrolnya udah pindah alam berapa kali tadi. Jadi anak muda zaman sekarang kan bisa dibilang apa sih gitu ya, hal-hal yang berkaitan dengan leluhur dan sebagainya. Karena apalagi pengaruh dengan handphone, kita video call aja udah lintas negara dan sebagainya, sehingga hal-hal yang berkaitan dengan hal yang goib itu jadi mungkin jauh dengan anak muda gitu. Padahal yang kita bicarakan sebetulnya adalah nilai-nilai kearifan lokal ya. Bagaimana orang tua kita pada zaman dulu tuh menghormati banyak hal gitu. Om Hong ngelihatnya gimana ya anak-anak muda zaman sekarang ini, maksudnya agar kearifan lokal itu dekat kembali gitu dengan anak-anak muda? Ya, ini sebenarnya berkaitan dengan jati diri sih. Bagaimana kita bisa meningkatkan ataupun menaikkan kebanggaan terhadap leluhur dan bangsa sendiri. Kita ambil ya contoh beberapa negara-negara maju ya, seperti Jepang contohnya. Mereka masih tahu tentang jati diri dan tahu leluhurnya seperti apa. Hal ini yang sudah krisis dan sudah mengikis ketika terjadi di sini, karena memang begini, fungsi ataupun peran dari sejarah itu pentingnya seperti itu. Jadi kita sendiri aja lah, kalau kita tahu kakek nenek kita dulu itu mungkin memiliki satu jasa apa, menjadi seorang pahlawan apa, kan kita bangga. Yes. Kita ngakui keluarga, makanya gitu ya. Nenek aku buruh di dapur Belanda. Tapi kan dari itu mungkin belajar di bidang apa gitu kan, ada yang bikin kita, oh seperti ini loh, kita tahu jati diri, kita merasa bangga dulu gitu. Kalau kita tidak punya ini, kita sudah kehilangan arah, kita nggak tahu dulu itu leluhur kita sebagai apa, paham radikal akan masuk dengan gampang. Dan kita tidak bisa menseleksi ataupun menfilter semuanya itu, sehingga kita tidak memiliki budaya yang asli. Ini seperti apa yang susah untuk saat ini. Tentunya
perkembangan zaman sudah memasuki era digital dan multimedia. Nah, di sini kita harus jeli memanfaatkan ini untuk tujuan yang baik, untuk bisa tepat sasaran. Orang mau mengikuti itu dengan cara apa salah satunya, karena kita sebagai content creator juga menyajikan beberapa kisah-kisah ataupun cerita materi digital yang itu bisa menarik dan ada kita sisipi dengan visi misi seperti ini, seperti itu. Jadi biar kita bersama-sama lah ya, kita kan membantu generasi milenial nih yang sekarang ada untuk 100 tahun Indonesia Merdeka 2045. Biar tidak salah arah, biar bangsa ini menjadi seperti dulu. Kita ketahui bahwasanya ada Majapahit yang begitu besar, kemudian bagaimana heroiknya para pahlawan seperti itu. Jadi seperti halnya mungkin tahun 1945 para pemuda pemudi waktu itu melawan penjajah dengan bambu runcing. Hari ini kita juga melawan COVID-19 dengan masker dan cukup rebahan, katanya gitu, dan hand sanitizer seperti itu. Jadi dari peristiwa-peristiwa itu bisa membakar kita lah untuk tetap bersemangat. Nah, bagaimana cara menyampaikannya? Kalau kami ya di Kisah Tanah Jawa itu tentunya kalau bilang sejarah kan tadi tak bilang itu nggak menarik, berat materinya. Kita nggak jauh-jauh dari sifat curious kita, penasaran. Apa penasaran itu? Ketika orang ada tentang hal-hal berkaitan dengan magis dan mistis di situ, sehingga ketika orang tertarik maka akan mengikuti. Ya kita itu takut tapi penasaran gitu kan kalau ditanya gitu. Jadi tetap akan masuk ke situ dengan muatan-muatan sejarah yang masuk, karena saya juga pernah berdialog ya dengan salah seorang keraton di keraton waktu itu. Sejarah tidak akan bisa lepas dari hal-hal yang berkaitan dengan magis dan mistis. Karena di masa lampau leluhur kita pun melakukan hal-hal yang sama dan itu tercatat dalam serat-serat lama seperti itu. Jadi kita manfaatkan era digital ini seperti apa untuk menyampaikan cerita seperti itu gitu. Jadi ke depan Om Ho ini senang disebut sebagai apa ya? Ini kan udah tesis, sudah mau submit proposal nih ya. Sejarawan atau budayawan atau semuanya aja gitu kan. Berarti nulis buku itu memang didasari dorongan intelektual yang beneran ya? Iya, itu berdasarkan riset juga. Jadi riset di sini kan ibarat kata kita menemukan benar-benar yang baru. Kalau riset kemudian kita ngambil dari jurnal ataupun laporan orang, itu nerusin aja sebenarnya. Seperti halnya tadi saya ceritakan, saya pernah melakukan riset itu bahkan menyamar menjadi pencari pesugihan karena saya ingin tahu sendiri seperti apa. Itu yang saya tuangkan dalam buku dengan sumber yang seperti ini, karena dari sumber primer yang saya dapat. Ya kedepannya ketika saya diberikan satu amanah dan juga satu kepercayaan dan alhamdulillah diberikan jalan seperti saat ini, ya saya bisa bilang menjadi seorang sejarawan yang profesional. Jadi bukan lagi sebagai seorang penggiat sejarah begitu, karena saya punya basic literally ya, literatur dan juga saya dari instansi juga, ibarat kata saya dari S2 UGM begitu. Jadi harapan saya nanti apa yang saya sampaikan ini saya sudah dengan bekal yang lebih profesional lagi. Dan saya juga insya Allah kalau ada kesempatan bisa lanjut untuk berikutnya di S3 seperti Amin. itu. Gitu sih Mbak, kalau saya pribadi ibarat kata maaf ya ketika orang udah tahu sejarah banyak ngapa kok kuliah lagi. Karena saya ingin tahu metode yang baku, yang benar seperti apa. Metode yang asli saya ingin belajar lagi karena saya memang suka belajar dan ingin belajar terus karena merasa ingin tahu banyak hal dan bukan menjadi seorang yang siapa-siapa tapi ingin tahu apa-apa gitu. Dan kalau kita puas dengan posisi sekarang, kita akan terjebak di zona nyaman. Dan nanti justru dengan kenyamanan itu yang akan membuat kita terlena dengan banyak hal seperti itu. Jadi mencoba untuk terus itu seperti apa, terus belajar itu seperti apa. Pertanyaan pamungkas di Polgov Talks khusus untuk Om Ho nih ya. Apa sih definisi menjadi Jawa? Kemudian yang kedua, apa yang disampaikan dari identitas Om Ho hari ini sebagai seorang Jawa dan seorang storyteller kisah tanah Jawa kepada Indonesia di masa depan?
Ya, tentunya kita satu kata ya, tepo seliro ya. Tepo itu mengembalikan pada diri seliro itu diri kita. Jadi menjadi seorang Jawa itu ibarat kata kita selalu tepo seliro. Apa yang kamu berikan kepada orang lain itu yang akan kamu dapat. Sikap apa yang kamu berikan kepada orang lain, perlakuannya juga apa yang kamu dapat. Dan satu hal lagi, katakanlah apa yang kamu ketahui, tapi jangan semua yang kamu ketahui kamu katakan. Jadi berkata, kita menjadi orang ketika tidak ditanya, kita cukup diam saja. Dan katakanlah ketika itu ditanya. Seperti itu. Jadi, ibarat kata, satu lagi, ojo wani-wani, itu nek bilang tuh, tidak berani, maksudnya, aku lupa kata-katanya, ini filsafat Jawa juga. Gitu. Nek ragu-ragu ojo wani, nek wani ojo ragu-ragu. Ibarat kata seperti itu. Jadi kita harus mantap. Kalaupun ragu-ragu sudah nggak usah diteruskan. Jadi kita trimoen pandum ya, lakoni apa yang sudah menjadi kewajibanmu, jalani yang sudah menjadi titipanmu, jalankan yang sudah menjadi visi misimu, insya Allah itu akan berkah. Okay. Jadi tetap Anda pansor, tetap merendah, karena sejatinya ketika kita tahu banyak hal, kita ini bukan siapa-siapa di dunia ini. Karena sejatinya satu entitas besar adalah Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita sebagai umat, kita hanya ngikut aliran, ngalir saja apa yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Seperti itu. Jadi tepo seliro dan juga Anda pansor gitu. Terima kasih Sobat Polgov sudah menyimak obrolan dengan Om Hao dalam Polgov Talk series hari ini. Jangan lupa untuk menyimak series Polgov Talk lainnya dengan memfollow akun-akun sosial media pares.id dan juga DPP UGM tentunya. Dan jangan lupa subscribe YouTube Pares Indonesia. Sampai jumpa.